Shalom jemaat sekalian. Firman Tuhan hari ini berjudul memenangkan perlombaan. Mari sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kami kembali boleh mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, agar kami menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Kemenangan atlet dalam lomba lari maraton adalah hasil kombinasi antara persiapan fisik, mental, taktik, dan eksekusi sebelum hari pertandingan. Tidak ada faktor tunggal untuk memenangkan lomba. Akan tetapi ada faktor penunjang, termasuk faktor eksternal seperti supporter yang menyemangati perlombaan yang sangat penting. Secara psikologis, kehadiran supporter dapat memberi dampak kepada para pemain di lapangan. Misalnya mendongkrak semangat untuk bersikap pantang menyerah. Penulis surat Ibrani menggambarkan kehidupan jemaat saat itu seperti suatu lomba lari maraton yang ditetapkan Tuhan. Perlombaan itu disaksikan oleh saksi-saksi iman yang begitu banyak. Mereka seperti supporter yang menyemangati dan memotivasi jemaat yang sedang menghadapi penderitaan di masa sulit. Ada 3 faktor penting yang bisa menolong untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik. Pertama, kita harus bertekun selama perlombaan. Tekun berarti terus melangkah dan tidak mudah menyerah di tengah jalan sebelum perlombaan berakhir. Kedua, kita tidak boleh membawa beban saat mengikuti perlombaan. Sama seperti pelari maraton perlu memakai pakaian yang nyaman dan tidak mengganggu atau menghambat saat berlari. Demikian pula orang beriman harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi perlombaan iman. Ketiga, kita harus memusatkan perhatian pada Kristus. Mata kita harus tertuju kepada Yesus yang berada di garis akhir. Kita tidak boleh memusatkan perhatian kita pada penderitaan yang kita alami atau pada situasi dan kondisi yang kita hadapi supaya iman kita tidak menjadi lemah atau gugur di tengah jalan. Kita harus memusatkan perhatian kepada Yesus Kristus yang menyertai dan memelihara hidup kita, bahkan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sebelum kita menghadapi tantangan berat, Yesus Kristus sudah lebih dahulu menghadapi tantangan yang lebih berat, dan Dia bisa mengatasi semua tantangan itu sampai tiba di garis akhir dan menerima kemuliaan yang telah ditetapkan bagi dirinya. Sebagaimana Yesus Kristus yang telah memenangkan perlombaan, kita pun bisa menang bila mata kita terus tertuju kepada Dia. Perjalanan rohani kita harus melalui lintasan lomba yang tak jarang terasa melelahkan. Apakah Anda merasakan adanya rintangan yang berusaha menggeser fokus Anda dari Yesus Kristus? Rintangan itu bisa berupa godaan duniawi seperti keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Selama perlombaan panjang tersebut, kita perlu bertekun seperti Yesus Kristus. Ingatlah bahwa ada kemenangan di garis akhir bagi mereka yang bertekun sampai akhir. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sekali lagi diberikan bagi kami, yang menegur kami dan mengingatkan kami bahwa kami
tidak boleh mudah untuk menyerah dalam hidup ini. Bahwa kami harus menyelesaikan perlombaan yang Tuhan percayakan ini sampai pada akhirnya bersama dengan Tuhan. Kami jujur memang terkadang hidup tidak selalu berfokus pada Tuhan. Bahkan secara tidak sadar itu semua terjadi. Fokus kami beralih daripada Tuhan kepada hal-hal yang tidak berguna. Bahkan kami melupakan Tuhan di dalam hal-hal yang penting sebenarnya di mana kami harus mengingat Tuhan. Tuhan, kami mohon terus berikan kami kekuatan dan juga iman agar kami terus bisa melewati hidup kami, apapun yang kami alami. Setiap kami punya pergumulan masing-masing dan kami mohon kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami bisa melalui semuanya itu dan menyelesaikan pertandingan kami dengan baik dan setia sampai kami berjumpa kembali dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.